Apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada video sebelumnya kita membahas tentang rocks di Sebek yang mungkin memiliki kaitan dengan suku Lunarian. Nah, pada video ini kami akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan rocks di Sebek berdasarkan referensi pengetahuan dunia nyata. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di video ini akan ada banyak nama-nama yang mungkin terdengar asing yang mungkin berasal dari bahasa Perancis. Jadi kami akan memunculkan teksnya dan jika pengucapan kami salah, mohon dimaklumi. Oke, sudah menjadi hal yang umum bahwa Eiichiro Oda membangun dunia One Piece berdasarkan pengetahuan yang ia kumpulkan dari dunia nyata. Entah itu dari cerita fiksi, sejarah, dongeng, mitos, legenda, banyak sekali pengetahuan tentang dunia nyata yang Oda masukkan ke dalam karyanya ini. Ya, sebetulnya tidak heran, karena cerita One Piece benar-benar sebesar itu. Oda membangun sebuah dunia di mana di dalamnya terdapat perbudakan, bangsawan yang senonoh, para perompak yang bunuh seenaknya, penjajahan dan segala problematika yang hadir di kehidupan nyata ada di cerita One Piece ini. Karakter-karakter penting dari sisi bajak laut biasanya diangkat dari seorang bajak laut juga. Mulai dari Eustace Kid yang sepertinya terinspirasi dari seorang bajak laut di era abad ke-13, yakni Eustace. Dan seorang bajak laut dari abad ke-17 yang berasal dari Skotlandia, yakni William Kidd. Lalu X-Drake yang sepertinya terinspirasi dari seorang tentara Inggris di abad ke-16 bernama Sir Francis Drake. Lalu ada karakter Jewel Ribani, satu-satunya kapten bajak laut perempuan di Supernova ini, sepertinya terinspirasi dari sosok bajak laut wanita di abad ke-18 bernama Anne Bani. Ya, masih ada banyak karakter lain di Supernova yang terinspirasi dari dunia nyata, yang mana nama-nama anggota Supernova ini di telinga kami cukup unik, namanya begitu ikonik. Nah, ketika bajak laut terbesar diceritakan dalam dunia One Piece, kelompok perompak yang menguasai lautan sebelum Roger menaklukkan lautan, yakni bajak laut Rocks, kami cukup keheranan karena Rocks terdengar seperti batu. Dan apakah ada manusia di dunia nyata yang menamai dirinya sendiri atau anaknya dengan nama yang berarti batu? Bahkan mungkin Patrick Star yang begitu mengidolai batu sepertinya tidak akan menamai anaknya dengan nama batu atau Rocks. Jadi apakah ada referensi nama yang Oda gunakan untuk karakter Rocks di Sebek? Jawabannya ada, yakni Marguerite de la Roque. Ya, tidak secara harfiah ditulis sebagai Rocks, namun kami pikir Oda menggunakan sedikit plesetan nama. Namun secara pengucapan hampir mirip, yakni sama-sama Rock. Jadi sebenarnya siapa itu Marguerite de la Roque? Ia adalah seorang wanita bangsawan Prancis yang menghabiskan beberapa tahun terdampar di Le de Demon atau Isle of Demon saat dalam perjalanan ke New France atau Quebec. Ya, nama Quebec agak mirip dengan nama Sebek. Ya, lagi-lagi Oda melesetkan sedikit katanya. Isle of Demon sendiri konon berada di lepas pantai timur Quebec, di daerah yang dikenal sebagai Lower North Shore. Cerita rakyat setempat menunjukkan bahwa pulau itu sekarang dikenal sebagai Harrington Harbor. Ini dirinci dalam karya Elizabeth Boyer. Pada tahun 1541, Robert Val diangkat menjadi letnan Prancis baru. Dan di tahun berikutnya berangkat ke dunia baru ditemani oleh Rock yang masih muda dan belum menikah. Selama perjalanan, Rock menjadi kekasih seorang pria muda. Kemudian terjadi perselingkuhan di kapal tersebut. Rock dikatakan berhubungan dengan awak kapal lain yang membuat Robert Val meninggalkan Marguerite de la Roque di Isle of Demon. Dikatakan Rock ditinggalkan bersama dengan pemuda dan pelayannya. Kemudian Marguerite melahirkan seorang anak saat berada di pulau itu yang sepertinya ia hamil karena hubungan yang ia lakukan ketika di kapal sebelumnya. Bayi tersebut meninggal, begitu pula pemuda dan pelayannya. Ada kemungkinan bayi tersebut meninggal karena ASI yang tidak mencukupi. Marguerite de la Roque bertahan hidup dengan berburu binatang liar dan diselamatkan oleh nelayan Basku beberapa tahun kemudian. Oke, mungkin pengetahuan tadi cukup sulit untuk dicerna. Jadi singkatnya, pada tahun 1542 atau 1542, wanita bangsawan Prancis ini, yakni Marguerite de la Roque, dibuang di sebuah pulau dekat Quebec karena ketahuan menjalin hubungan dengan seorang anak kapal dalam pelayaran yang dipimpin oleh sepupunya. Ia dibuang beserta pemuda dan seorang pembantu.
Namun pria, pembantu, dan bayi yang dilahirkannya akhirnya meninggal di pulau tersebut yang terkenal banyak ditinggali makhluk buas. Sementara itu, Marguerite de la Roque ternyata mampu bertahan hidup. Dengan senjata yang terbatas, ia berburu binatang buas dan bahkan membunuh seekor beruang, lalu menggunakan bulunya untuk menghangatkan diri. Setelah 2 tahun, ia diselamatkan oleh nelayan dan dibawa pulang kembali ke Prancis dan menjadi terkenal atas pengalamannya ini. Nah, yang menarik, Isle of Demons ini mulai muncul dalam pemetaan pada permulaan abad ke-16 dan lenyap pada pertengahan abad ke-17, yang mana dalam manga One Piece sendiri, God Valley juga tiba-tiba lenyap dari peta dunia setelah kejadian rocks disebek di pulau tersebut. Dan dari referensi peta Isle of Demons yang kami temukan di internet, bentuknya itu seperti ini, yang mana ini cukup mirip dengan penggambaran peta God Valley dalam cerita One Piece. Isle of Demons dilansir dari terimakasih.my.id, Isle of Demons atau Le de Demons adalah sebuah pulau legendaris yang dikabarkan berbaring di suatu tempat di Teluk Saint Lawrence dari Newfoundland, dan pertama kali mulai muncul di peta pada tahun 1508. Meskipun reputasinya cukup suram sebagai tanah terkutuk yang sering dibisikkan sebagai daratan yang menakutkan di dalam pengetahuan para pelaut, pulau terpencil tersebut tidak mendapatkan nama yang kurang menyenangkan itu secara tidak sengaja. Seperti yang dikatakan, bahwa pulau itu dihuni oleh segala macam jin dan setan, makhluk supranatural, hantu yang tersiksa dari mereka yang telah tenggelam di Atlantik, plus siluman-siluman jahat, yang kesemuanya dikatakan bergentayangan serta menunggu untuk menyerang siapa saja yang berani terlalu dekat dengan pulau mereka. Mereka yang berlayar dan melewati tepian pulau yang sering diselimuti kabut itu sering diceritakan mendengar jeritan hantu, ratapan, dan suara-suara aneh yang berasal dari hutan yang dipenuhi semak belukar, atau sekilas melihat makhluk-makhluk mengerikan dalam bentuk aneh bermain-main di air atau melayang menyelam di bawah air ombak lautan. Begitulah cerita yang menakutkan dari Isle of Demons hingga para pelaut Kristen dengan erat menggenggam salib ke dada mereka saat mereka hendak melewatinya, berdoa agar sumber jeritan menakutkan tak tertahankan yang menyerang telinga mereka tidak akan keluar dari hutan yang gelap untuk menyerang, atau muncul dari kegelapan di bawah air laut untuk memporak-porandakan kapal mereka menjadi berkeping-keping. Intinya, Isle of Demons dianggap sebagai tempat yang terlarang untuk didatangi karena angker. Kemudian belum lagi tentang makhluk buas yang berkeliaran di pulau tersebut, dan pulau ini terkutuk yang tidak sesuai untuk tempat tinggal manusia. Itu adalah tempat kematian. Ya, segala referensi yang kami baca tadi semuanya kami ambil dari internet. Kami tidak banyak melakukan modifikasi karena takutnya jika kami modifikasi cara penyampaiannya justru membuat sejarah tersebut sedikit berubah. Jadi terima kasih untuk website Wikipedia dan terima kasih banyak untuk terimakasih.my.id. Maka kesimpulannya, Rock disebek berkaitan dengan Marguerite de la Roque, mulai dari nama Rock dan tempat yang dikunjungi sang wanita ini yakni Quebec, Isle of Demons, tempat di mana Marguerite de la Roque terdampar juga dikabarkan menghilang dari peta dunia. Dan belum lagi, Marguerite de la Roque juga begitu ditekankan bahwa ia sedang berlayar ke dunia baru, yang mana ketika Sengoku menceritakan tentang bajak laut rocks itu, pulau God Valley ini benar-benar ditekankan berada di dunia baru. Yang menjadi pertanyaan sekarang, dengan profil Marguerite de la Roque yang merupakan seorang wanita, maka apakah ini artinya Rock disebek adalah seorang wanita juga? Sepertinya itu bukanlah hal yang mustahil. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.